Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Balkis Rahmayani akan menyampaikan materi tentang sejarah PKN atau Citizenship Education di Indonesia. Kurikulum pendidikan yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka ialah kurikulum tahun 1946. Pada kurikulum ini belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education. Pada kurikulum ini terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Yang kedua, pada kurikulum tahun 1957 juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ada hanyalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Kemudian, pada kurikulum tahun 1962, muncul mata pelajaran civic, terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisi tentang pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hakikatnya, civic berisi tentang pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan juga pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Kemudian, kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini ialah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, dan juga keterampilan dan jasmani. Ada yang menyebutkan bahwa Pancawardhana berfokus hanya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral. Kemudian selanjutnya kurikulum tahun 1968, istilah civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar. Pada kurikulum SD 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan juga civics atau pengetahuan kewargaan negara. Selanjutnya pada kurikulum SPG 1969, mata pelajaran kewargaan negara berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan juga hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewargaan negara, studi sosial, civics, dan juga hukum. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Namun, materi yang dibahas lebih banyak memuat aspek pengetahuan kognitif ketika mengkaji pokok bahasan seperti hak asasi manusia, azas, dan juga makna keadilan. Undang-Undang 1945, lembaga-lembaga negara, badan peradilan, kemerdekaan Indonesia, kerjasama internasional, dan kajian terhadap Pancasila itu sendiri. Selanjutnya yaitu pada kurikulum 1994 telah dijelaskan bahwa PPKN adalah wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang bertakar pada budaya bangsa Indonesia diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada kurikulum tahun 2004, kurikulum PKN SD diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS menjadi PKPS atau Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial. Sementara di tingkat SMP dan SMA merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kurikulum berbasis kompetensi kewarganegaraan tampak telah mengarah pada tiga komponen PKN yang bermutu. Selanjutnya
yaitu kurikulum 2006. Kurikulum 2006 sendiri dikenal dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan, merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Di dalam kurikulum 2004 lah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Dan berlakunya dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 kembali dengan nama PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang lebih dikenal dengan pelajaran tematik. Kemudian pada kurikulum tahun 2006 ini mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, kemudian berkembang secara positif dan demokratis, dan juga berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi budaya. Selanjutnya yaitu ada kurikulum tahun 2013 yang berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Tema utamanya yaitu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang terintegrasi. Yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka. Pada prinsipnya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar tahun 2020 ini didasari oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti. Mendikbud di era ini, Pak Nadiem Makarim menjadi tokoh penggagas terkait dengan wacana Merdeka Belajar, utamanya di perguruan tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.